Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, perkenalkan nama saya Hendri Armawan dan rekan saya Alif Januar Farhan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang regulatory issues dan perencanaan fasilitas di mata kuliah kewirausahaan atau kami singkat KWU. Yang akan pertama kita bahas adalah regulatory issues. Regulatory issues adalah organisasi yang melaksanakan tingkat dari kewenangan aturan atas suatu industri atau profesi. Selanjutnya adalah isu-isu hukum suatu perusahaan. Permasalahan hukum atau legal issue di suatu perusahaan yang dihadapi seorang legal officer tentulah banyak sekali. Meskipun demikian, dapat dipetakan menjadi dua kelompok, yaitu isu-isu hukum internal dan eksternal legal issues. Di dalam internal perusahaan, biasanya masalah hukum berkaitan dengan tenaga kerja. Di dalam ruang lingkup tenaga kerja, ada beberapa masalah tenaga kerja yang perlu dicermati, seperti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan semua peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Masalah permodalan. Yang dimaksud masalah permodalan di sini adalah modal yang berupa keuangan perusahaan, di mana terkadang perusahaan akan meningkatkan modal yang berarti berkaitan dengan perubahan akte pendirian dengan segala konsekuensinya. Masalah pengadaan bahan baku. Untuk perusahaan industri yang menghasilkan barang, maka pengadaan bahan baku juga banyak menimbulkan permasalahan hukum, misalnya pembelian bahan baku atau perjanjian pembelian. Selanjutnya, masalah alat produksi. Perusahaan di dalam melakukan produksi tentulah sangat memerlukan alat-alat produksi seperti mesin, kendaraan, dan lain-lain. Masalah hukum yang biasanya muncul adalah masalah pembelian perawatan dan penggantian mesin yang biasanya berkaitan dengan pihak penyedia mesin produksi. Dan yang terakhir dari internal legal issue adalah masalah restrukturisasi. Restrukturisasi bisa meliputi organisasi perusahaan, juga bisa menyangkut restrukturisasi modal, hutang piutang, dan restrukturisasi lainnya yang rawan akan munculnya permasalahan hukum. Dan untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang external legal issues. Hal yang paling penting berkaitan dengan external legal issues adalah permasalahan compliance, yang artinya harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal yang sering diperiksa oleh pemerintah adalah berkaitan dengan pembayaran pajak. Dan yang kedua, di samping pajak, pemerintah juga sangat memperhatikan kepada masalah pencemaran lingkungan. Selanjutnya, mengenai pengembangan perusahaan. Jika perusahaan sudah mulai berkembang, dia bisa menjadi perusahaan induk atau holding yang tentunya akan mempunyai beberapa anak perusahaan, termasuk perusahaan melakukan akuisisi merger dan konsolidasi. Ini semua akan membutuhkan aspek hukum yang tidak sederhana dan rawan menimbulkan permasalahan hukum. Materi selanjutnya adalah mengenai perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas sendiri akan dibawakan oleh rekan saya, Alif Januar Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Alif Januar Farhan dari Prodi Bahasa Inggris. Kali ini saya akan membawakan materi tentang KWU, tentang perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas dapat didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi. Tata letak suatu pabrik ada dua hal yang diatur letaknya, yaitu pengaturan mesin dan pengaturan departemen yang ada dari pabrik. Tujuan perancangan fasilitas. Secara garis besar, tujuan utama dari perancangan tata letak adalah mengatur area kerja beserta seluruh fasilitas produksi di dalamnya untuk membentuk proses produksi yang paling ekonomis, aman, nyaman, efektif, dan efisien. Selain itu, material handling sangat berpengaruh sebagai 50% penyebab kecelakaan yang terjadi dalam industri dan merupakan 40% dari 80% seluruh biaya operasional.
Dalam pelaksanaannya, tata letak dan material handling memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keuntungan tata letak fasilitas yang baik menaikkan output produksi. Pada umumnya, tata letak yang baik akan memberikan output yang lebih besar dalam ongkos kerja yang lebih kecil atau sama, dengan jam kerja pegawai yang lebih kecil dan jam kerja mesin yang lebih kecil. Kedua, mengurangi delay. Mengatur keseimbangan antara waktu operasi dan beban dari tiap-tiap departemen atau mesin adalah bagian dari tanggung jawab perancang tata letak fasilitas. Ketiga, mengurangi jarak perpindahan barang. Dalam proses produksi, perpindahan barang atau material pasti terjadi. Mulai dari bahan baku, memasuki proses awal, pemindahan barang setengah jadi, sampai barang jadi yang siap untuk dipasarkan disimpan dalam gudang. Yang keempat, penghematan pemanfaatan area. Perancangan tata letak yang baik akan mengatasi pemborosan pemakaian ruang yang berlebihan. Proses manufaktur yang lebih singkat dengan memperpendek jarak antara proses produksi dan mengurangi bottleneck, maka waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu produk akan lebih singkat sehingga total waktu produksi pun dapat dipersingkat. Mengurangi risiko kecelakaan kerja juga. Perancangan tata letak yang baik juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi para pekerja yang terkait di dalamnya. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman pun. Dengan penataan lingkungan kerja yang baik, tertata rapi, tertib, pencahayaan yang baik, sirkulasi udara yang baik, dan sebagainya, maka suasana kerja yang baik akan tercipta sehingga moral dan kepuasan kerja para pekerja akan meningkat. Kesimpulannya, perencanaan operasional meliputi perencanaan yang detail untuk setiap dan semua kegiatan yang akan dilakukan selama menerapkan sebagian atau seluruh mutu layanan. Dalam tahap perencanaan ini, individu yang berwenang secara aktif memprediksi alokasi sumber daya yang tepat, bagaimana keperluan pelatihan, partisipasi pegawai, serta jenis dan jumlah proyek yang akan dilakukan. Semuanya merupakan prediksi untuk tahap intervensi. Tahap perencanaan ini membutuhkan lebih banyak waktu dan detail dibandingkan tahap perencanaan strategis dan juga bentuk utama rencana sekali pakai antara lain yang satu program, yang kedua proyek, dan ketiga anggaran atau budget. Suatu perencanaan juga terdapat berbagai hambatan dalam penetapan tujuan. Hambatan tersebut antara lain tujuan yang tidak tepat, sistem penghargaan yang tidak tepat, dan penolakan terhadap perubahan dan keterbatasan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.